استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم على كل ما نبي جميع مشايخنا وعلى كل ما نبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما نبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما نبي سيد الحمد وعلى كل ما نبي سيد الحمد من سنعيد وعلى كل ما نبي ألف هذا الكتاب من الله ينفعنا بسر ورحمة وعلوم ودفع في الدنيا والآخرة وإن الله ينور قلوبنا يسر عبنا وشف قلوبنا وجعل برحمه على أهلنا بنصره بسر فتوى إلى حضرة محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di waktu yang mulia ini sehingga kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah dan juga memberikan karunia-Nya dan taufiknya sehingga kita bisa melanjutkan berhadir di majelis ta'lim seperti ini di waktu yang mulia yang mana dikatakan tuqsamul arzaqul hissiyah atau ma'nawiyah. Di waktu yang sekarang ini mulai waktu fajar sampai waktu terbitnya matahari adalah waktu dibaginya rizki ma'nawi atau rizki hissiyah, rizki yang berupa kesehatan, keafiatan, ketenangan hati. Mulai waktu fajar sampai terbitnya matahari itu dibagikan rizki tadi, yang mana insya Allah kita mendapatkan rizki yang bagian yang banyak. Amin. Karena kita di dalam majelisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith mengatakan, huduru majalisil ilmi sirrun bihil wizru anna tuhattu. Hadir di majelis ta'lim seperti ini turun rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Maka apa dampaknya rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala turun? Bihil wizru anna tuhattu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rontok dosa-dosa kita ini rontok. Makanya ulama menyuruhkan benar, mendorong rancak-rancak hadir di majelis ta'lim seperti ini. Gasan apa? Salah satunya gasan menghapus dosa. Selain untuk mendapatkan ketenangan hati, di tempat seperti ini tatanazzalur rahmat wal fuyudat. Jar ulama, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Berapa banyak orang yang pengen hadir di majelis semacam ini tapi tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pengajian yang minggu semalam tentang zikir la ilaha illallah, zikir yang bermanfaat benar gasan hati. Mengulang-ulang la ilaha illallah gasan merontokkan penyakit-penyakit hati, termasuk obat yang paling ampuh. Mengulang-ulang la ilaha illallah pada Sayyidil Habib Umar, obat yang termasuk paling ampuh untuk merontokkan
kerigatan hati kita ini. La ilaha illallah, sampai Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan riwayat dikatakan bahwa Nabi Musa meminta lawan Allah amalat yang istimewa. Jar Allah, baca la ilaha illallah, jar Allah. Jar Nabi Musa, amun itu kawai beratan orang menyambat la ilaha illallah, jar Nabi Musa. Lalu jar Allah, seandainya kalimat la ilaha illallah diandak di satu timbangan, niscaya itu lebih berat dibandingkan isi bumi dan seisinya ini. Masya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan minggu ini kita bakal masuk kepada Jumat, bab Jumat, yang mana banyak mendapatkan keampunan kita amun digawi di Jumat tersebut. An Abi Nasrin al-haditsus sadis min haditsil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-6 daripada kitab Mawa'idul Usburiyah. An Abi Nasrin al-Wasiti qala sami'tu Aba Raja al-Ataridi yuhaddits an Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abi Nasr al-Wasiti, jar Abi Nasr al-Wasiti, aku pernah mendengar dari Aba Raja al-Ataridi, yang mana Abu Raja al-Ataridi ini mendapatkan riwayat langsung daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Jadi jar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, anna Arabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arabi, orang Arab, datang mendatangi Nabi lalu berucap lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala balaghani anka an taqul, sampai lawan ulun wahai Rasulullah, habar nih pian pernah berucap, minal jumu'ati ilal jumu'ati wa minas salati ilas salati kaffaratun lima bainahunna liman ijtanabal kabair. Dari Jumat ini ke Jumat yang depan, dan juga dari salat fardu ke fardu yang depannya lagi, itu bisa menjadi kafarat, menjadi pelebur dosa kita. Tapi ada syaratnya jar Nabi, gasan pelebur dosa kita nih, supaya kita mendapatkan keampunan nih. Kafarat limani jitanabal kabair, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, kada berzina misalkan, nah, itu mendapatkan pelebur dosa atau keampunan dosa. Antara fardu ini ke fardu, dari subuh misalkan ke zuhur, menjauhi dosa besar kita, maka mendapatkan kafarat, pelebur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untung benar antara Jumat ke Jumat yang lain jar Nabi, Jumat depannya maksudnya nih. Dan hari Jumat itu sangat istimewa, sangat banyak benar manfaatnya, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat tersebut. Yang mana dalam riwayat dikatakan bahwasanya hari Jumat itu dihadiahkan Allah gasan umatnya Sayyidina Muhammad ini, umat Sayyidil Umam. Kita nih umatnya Nabi Muhammad ini adalah Sayyidul Umam, pemimpinnya para umat-umat, yang mana kena pertama kali memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini yang meriwayatkan hadis ini adalah salah satu sahabat as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama dibawahi Nabi masuk Islam, dan beliau langsung mengiyakan. Abu Bakar As-Siddiq, ngaran sidin tu Abdullah bin Abi Quhafah, masyhurnya Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah.
Abu Bakar As-Siddiq kenapa jadi digelari As-Siddiq? Ulama mengatakan As-Siddiq itu kan artinya membujurkan, membenarkan. Jadi pas Nabi Isra Mi'raj, Nabi menghabari lawan orang-orang bahwasanya Isra nih naik. Tapi buhan kafir Quraisy banyak mendustakan. Lalu kafir Quraisy ini bepadah lawan Abu Bakar. Kayak apa jar Muhammad tuh Isra wal Mi'raj dalam semalaman, sedangkan jaraknya jauh benar ke Baitul Maqdis sana. Tapi jar Sayyidina Abu Bakar belum menjawab nih. Itu kah jar Muhammad menyambat ke itu? Oke, selama Muhammad menyambat ke itu jar Siddiq, aku aja. Nah, ada mendustakan Sayyidina Abu Bakar. Nah, mulai situ digelari As-Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih. Mulai sudah berkawan lawan Nabi. Sebelum Nabi mendapatkan wahyu sudah berkawan lawan Nabi. Jadi kenal benar sudah hitungannya lawan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini. Dan istimewanya menjadi khalifah Rasulullah. Pas Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar menggantikan. Dikatakan amunnya Rasulullah pas waktu garing tuh ada kawa jadi imam, maka yang mengimami Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari para sahabat. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini, orangnya cerdas luar biasa. Dikatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq tuh muftinya jar zaman sahabat, salah satu mufti, karena orang yang rancak lawan Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk ahadul asyarah mubasyirin, salah satu orang yang dikabarkan masuk surga, sudah dijamin surganya. Asyarah mubasyirin kan 10 orang yang dijamin masuk surga, salah satunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jar Nabi, Abu Bakar fil jannah, nih yang dijamin Nabi sudah masuk surga. Abu Bakar di surga jar Nabi. Wa Umar fil jannah, dan Sayyidina Umar juga masuk surga juga, nang orang 10 nih. Wa Utsman fil jannah, Sayyidina Utsman. Wa Ali fil jannah, dan Sayyidina Ali juga. Wa Talhah bin Ubaidillah masuk nang 10 ikungnya juga. Wa Zubair fil jannah, Sayyidina Zubair. Wa Abdurrahman bin Auf. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini salah satu orang yang terkaya di Mekah. Tapi demi hijrahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harta-harta yang di Mekah itu yang banyak tuh ditinggalkannya. Ya kafir Quraisy ikam boleh keluar pada Mekah mendatangi Muhammad ke Madinah, asal harta-harta ikam di Mekah ini tinggal sini. Hakun sekalinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, ia hijrah sebatang kara tanpa membawa apa-apa, hartanya tuh dibawa ke Madinah. Tapi pas sampai Madinah ditawari Nabi daripada orang Ansor, daripada orang Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi. Orang Ansor Madinah ini sugih yo orang nggak. Nah, wahai Abdurrahman jar Nabi, ini ada orang Ansor yang ahli berdagang juga, nah aku saudarakan ikam. Ditawari oleh orang Ansor tadi lawan Abdurrahman bin Auf nih, tiap aku serahkan hartaku aja, sebagian hartaku gasan modal ikam karena hidup di Madinah. Jar Sayyidina Abdurrahman bin Auf nih tunjukkan aja di mana pasar aja, mulai dari nol pulang jar sih. Nah, aku pada hendak minta dari ikam banyak-banyak, tapi tunjukkan aja pasar di mana. Iya, mulai dari situ Sidin merintis sampai sugih pulang. Luar biasa Sayyidina Abdurrahman bin Auf nih, sedekahnya luar biasa. Makanya termasuk orang yang dijanjikan Nabi masuk surga. Asyarah mubasyirin, 10 orang yang diberikan kabar gembira oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Dan setelahnya
Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nafil. Dan yang ke-10 adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhum warḍah. Luar biasa. Dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini orang termasuk yang paling sayang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan waktu hijrahnya Nabi. Kan hijrah Nabi nih dari Mekkah ke Madinah, jauh tuh. Kalau bawa mobil aja kan sekitar 6 jam 7 jam tuh standarnya kalau bawa mobil. Ini zaman dahulu apa? Kerida mobil. Nah, waktu hijrah tuh kan Nabi sempat ke Gua Hira, Gua Sur. Gua Sur yang luar biasa aja tuh kalau kita nanjak. Ulun sekali suah nanjak Gua Sur itu luar biasa lapahnya. Kiapa Rasulullah di umur 50-an dulu hijrah lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah beda 2 tahun lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih, lebih tuhan Rasulullah 2 tahun. Jadi saking sayangnya Sayyidina Abu Bakar lawan Rasulullah nih, pas hendak masuk gua tuh, ya Rasul, wahai Rasulullah, aja Sayyidina Abu Bakar, jangan masuk dulu pian. Ulun dulu masuk, jar Sayyidina Abu Bakar. Dicek oleh Sayyidina Abu Bakar nih, nang lubang-lubang di gua nih. Ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar nang lubang-lubang itu takutan. Kalau pina ada apa? Ada ular, ada kalajengking. Sekalinya sudah beres masuk Rasulullah. Pas sudah kelapahan, guring nih Rasulullah. Dalam riwayat di kayak pangkuannya Sayyidina Abu Bakar tuh guringnya. Sekalinya pas lagi guring, Sayyidina Abu Bakar ini disengat kalajengking atau ular dalam riwayat dikatakan. Tapi yang hebatnya di sini Sayyidina Abu Bakar ini apa? Kada bergerak sama sekali jar. Kenapa? Karena takutan Rasulullah terbangun. Wah, luar biasa Sayyidina Abu Bakar ini. Tapi terbangun juga akhirnya Rasulullah. Kenapa? Karena tahan lagi Sayyidina Abu Bakar tetes banyu mata sidin. Dan riwayat kena muhanya Rasulullah. Luar biasa. Wahai Abu Bakar, kenapa ikam? Ulun disangat kalajengking ya. Jasanya Abu Bakar. Oh, dia Nabi ini pusut Nabi hilang langsung. Wah, luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan riwayat juga waktu perang, waktu perlu benar nih kayak persiapan perang, Sayyidina Abu Bakar ini kada berpikir lagi. Dasar hidupku nih gasan membantu dakwahnya Rasulullah. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar ini. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tuh yang pernah menyumbang perang banyak benar. Waktu itu yang genting benar anunya, luar biasa. Dan kita mendapatkan keberkahan daripada sahabat Nabi. Pernah ulun mendengar dikatakan suatu riwayat bahwasanya afdhalun nas ba'da Rasulullah Sayyidina Abu Bakar jar. Orang yang paling afdal setelah Rasulullah atau anbiya ini Sayyidina Abu Bakar. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengkhitobnya juga di Al-Qur'an. Nang iya nang pas di gua tadi. La tahzan innallaha ma'ana, jar Nabi pas Abu Bakar takutan nih bukan kafir Quraisy datang mendatangi. Jar Nabi, jangan takutan wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita wahai Abu Bakar. Radhiyallahu taala anhum wa ardhah. Dan juga jar Nabi, al-ghuslu yaumal jum'ah kafaratun. Mandi di hari Jumat nih nah, mandi sunnah Jumat itu kita mendapatkan kafarat juga, mendapatkan pelebur dosa. Dosa-dosa kita nih diampuni asal berniat mandinya, mandi sunnah Jumat dihuduri sholatil Jum'ah. Waktunya jar ulama mengatakan mulai fajar sampai waktu Jumat. Nah, mendapatkan keampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nang ulun tamui
di kitab-kitab bahwasanya hari Jumat ini banyak benar bacaan ini mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal masyu ilal jumu'ati kafaratun. Nah, berjalan dari rumah ke masjid itu mendapatkan keampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh berjalannya, makin jauh langkah kita, makin banyak dia didapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu qadamin minha kamali 20 sanah. Tiap-tiap tapak kita nih, tiap-tiap langkah kita nih seperti amalan 20 tahun. Fa idza faragha minal jumu'ati ujiza bi'amali mi'atai sanah. Apabila telah selesai daripada melakukan sembahyang Jumatnya nih, maka diganjar dengan amalan 200 tahun ya. Makanya umat Nabi Muhammad ini kan baina sittin wa sab'in, handap antara 20 sampai 70 ya. Amun lebihnya tuh bonus. Iya jar guru Ripani Martapura, umat Muhammad ini sudah handap umur, maka mati bakal kajutan pulang jar. Makanya mumpung kita masih ada umur, maka pergunakan sebaik-baiknya. Hadir majelis ta'lim seperti ini, yang mana hadir majelis ta'lim seperti ini kan mendapatkan ketenangan. Ketenangan tersebut kita bawa ke rumah, besan keluarga, dapatkan juga keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya seandainya orang yang di dalam kubur tuh dibangkitkan setumat ke dunia ini, jar ulama niscaya langsung mencari majelis-majelis ilmu. Bahwa majelis ilmu pahalanya luar biasa, lebih afdol daripada 1000 rakaat, iya kah? Lebih afdol 1000 menjenguk orang sakit, lebih afdol 1000 umpat ma'anui jenazah. Man, 1000 orang garing aja kita berapa rumah sakit tuh keliling. Hadir majelis ta'lim kayak ini paling 40 menit, sejam, pahalanya luar biasa. Beruntung kita, umatnya Nabi Muhammad ini luar biasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat hari Jumat adalah hari yang istimewa benar dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'dhamuha 'indallah. Sesungguhnya ajar Nabi, hari Jumat itu merupakan pemimpin atau rajanya hari dalam hari-hari ini. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat nih, iyakah pemimpinnya? Wa 'adhamu 'indallah min yaumil adha. Nah, lebih mulia juga, lebih besar di sisinya Allah dibandingkan hari raya Adha, hari raya kurban. Wa yaumal fitri, dan juga lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari raya fitri. Hari raya apa aja kita fitrah kah? Hari raya Idul Fitri. Jadi adatnya orang Arab itu setahun hari raya Idul Adha lebih besar bagi buhannya dibandingkan Idul Fitri. Orang-orang yang jauh tuh misalkan orang Saudi atau orang Yaman begawi di luar negara, buhannya tubuhannya yang perasa buhannya yang besar-besarakan benar nih nang kumpulan keluarga besar, itu hari raya kurban yang rame buhannya. Nah, tapi wadah kita hari raya fitri, ya kah? Beda adat ya. Tapi jar Nabi hari Jumat lebih besar daripada hari kedua tadi. Wah, luar biasa. Kawas sebulan kita 4 kali. Iya kah? Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu terdapat 5 keadaan. Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam yaitu pada hari Jumat. Pertama makhluk diciptakan ya. Setelahnya Nur Muhammad, ya kah? Nur Muhammad yang pertama.
awal makhluqin baraza fil alam jar Ahif Ali Habsyi. Yang kedua adalah Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi itu hari Jumat juga. Yang ketiga Allah mewafatkan Nabi Adam hari Jumat juga. Nabi Adam alaihissalam tuh kawin lawan Siti Hawa tuh dikatakan dalam riwayat maharnya apa? Maharnya sholawat lawan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat 10 kali atau 20 kali mengatakan dalam riwayat. Padahal Nabi Muhammadnya belum ada lagi. Ya, apa luar biasa. Belum diwujudkan lagi ke dunia nyata. Yang keempat, di hari kiamat itu waktu yang mana apabila berdoa seseorang pada waktu itu maka bakal Allah kabulkan dosanya selama dia tidak meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada waktu mustajab jar kita nih pada hari Jumat tersebut. Cuman kada dipadahi Nabi pabilanya. Jadi ada ulama mengatakan beda sekian dari ulama. Tapi yang paling ramai mengatakan sesudah asar. Jadi imbah asar munkawa banyak-banyak kita berdoa karena ulama banyak sepakat sesudah asar itu doa yang mustajab jar Nabi nih. Cuma Nabi kalau memadahi waktunya. Jadi banyak-banyak minta keampunan, meminta keafiatan, sehat badan, panjang umur, rezeki yang luas, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan segala urusan ya Allah. Di hari Jumat ini luar biasa istimewa gasan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Jumat tersebut terjadinya hari kiamat, maka para malaikat muqarrabin ataupun langit, bumi, angin, gunung-gunung dan juga laut, mereka semua ketakutan pada hari Jumat tersebut karena hari Jumat itulah terjadinya kiamat. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku nih, beratan umatku nih masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang kada hakun dibawa masuk surga. Wa man yaba ya Rasulullah, jawab para sahabat, siapa orang yang kada hakun dibawa masuk surga wahai Rasulullah, ya sahabat. Nah, sekalinya ada aja manusia ini kada hakun dibawa masuk surga. Sudah dibawa Nabi ini masuk surga kada hakun. Ya jar Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa orang yang taat lawan aku maka bakal masuk surga. Wa man 'asani, siapa orang yang kada taat lawan aku jar Nabi, faqad aba, maka orang itu kada hakun dibawa masuk surga. Luar biasa. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sintut Duror, mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga tuh aku kada rindu, kada kepengen jar Habib Ali Habsyi, tapi aku pengen karena ada Nabi Muhammad aja, jadi aku pengen. Habib Ali Habsyi luar biasa cintain Rasulullah. Kada tarik ke keluar surga tuh Habib Ali Habsyi karena Nabi Muhammad ada di dalamnya. Dan Nabi Muhammad pulang, amun meminta surga, idza fas'alillahil jannah fas'al firdausil a'la, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Amun meminta surga jar Nabi, minta firdausil a'la, yang mana di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanggung ya Nabi minta. Tapi aja para sahabat, aja para ulama mengatakan, walau kita nih hidup di dunia kada tapi banyak beramal seperti salafus soleh, orang-orang yang terdahulu kita, kada apa-apa, kita kada salahnya mengumpati jar Nabi minta firdausil a'la. Di waktu Jumat tersebut yang habis asar nih minta surga firdausil a'la, lalu Rasulullah
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada amalan juga yang sangat istimewa di hari Jumat tersebut. Perbanyak sholawat. Nabi menyuruh aksiru alayya minas sholati yaumal jum'ah, perbanyak bersolawat kepadaku di hari Jumat. Jar para ulama mengatakan, Habib Umar pernah mengatakan paling kurangnya 300 kalau hari-hari biasa. Kalau hari Jumat tuh kalau bisa lebih daripada 300. Banyak-banyak ya Nabi, supaya apa? Supaya kayaknya pinandui Nabi di akhirat nih. Secara tidak langsung juga mungkin kita bersolawat, makin banyak kita bersolawat, makin kenal Nabi lawan kita. Dan juga tiap kita solawat lawan Nabi, bukan hanya kita yang disambat lawan Nabi nih, tapi juga kuitan kita disambat. Fulan bin Fulan bersolawat atasmu wahai Rasulullah aja para malaikat. Tanda kita bakti jar ulama ya memperbanyak salawat ya, memperkenalkan kuitan kita lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, amalan yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca surah Al-Kahfi. Ya kah, membaca surah Al-Kahfi nih yang fadilahnya luar biasa, 110 ayat. Jadi kalau orang kepanjangan baca surah Al-Kahfi kira apa becicil. Misalnya dari 110 nih 30 ayat malam Jumat, subuhnya kena disambung pulang, siangnya, sorenya, nah sampai tuntung 110. Atau kada bisa jar membaca Al-Qur'an misalnya kada bisa dengarkan murotal, simak murotal lewat HP atau lewat radio atau lewat TV, bisa simak karena pahalanya sama. Orang yang menyimak lawan orang yang membaca sama pahalanya. Dan di hari Jumat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga supaya kita belaka-lakas nih datang ke Jumat. Yajlisu ala kulli babin minal masjid, duduk tiap-tiap malaikat nih di pintu-pintu masjid nih, duduk tiap-tiap malaikat. Sab'una malakan, 70 malaikat ya duduk. Kenapa? Mencatat nih. Oh fulan hadir jam segini. Ada 5 kajar. Orang yang pertama paling awal datang badanatan kah? Unta kajar. Dapat unta. Yang kedua apa? Sapi kah? Yang ketiga kambing. Yang keempat ayam lah, kelima hintalu lah. Dan kita kawa unta berataan. Dikatakan salafun soleh di Hadramut tuh, jar guru ulun orang-orang dahulu tuh mulai subuh nih mulai subuh kayak ini nah hari Jumat kalau bulikan lagi ke rumah. Nah, ya tuh unta tuh nyata tuh unta sudah tuh kada bulikan lagi ke rumah. Bah, itikaf pulang pahalanya ganal panar luar biasa. Mudah-mudahan kita mau mempati ya kalau kada kawat tiap minggu sekali barang. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana malaikat 70 malaikat tadi jar mencatat tiap-tiap manusia yang datang ke masjid. Hatta yakuna akhiru man yaktubu rajulun jaa hina jalasal imam 'alal mimbar falam yu'li ahadan fi majlisih. Sampai yang terakhir nih dicatat malaikat siapa? Orang yang datang ke masjid manakala imam sudah di atas mimbar. Nah, itu apa deh hintalu kah? Hintalu jar, inggih. Kada apa hintalu ayam jar. Pasal hintalu apa nang halus tuh. Hintalu puyuh lah. Nah, ini orang yang terakhir dicatat oleh malaikat. Nah, imbah nang imam di atas mimbar. Wah, tar tahu lagi tuh. Menang sudah turun pada mimbar nih. Tar tahu lagi tuh.
Yang terakhir dicatat orang tadi, inya datang imam sudah di atas mimbar lawan falam yu'li ahadan, kada menyakiti seseorang pun. Artinya kada menyinggung perasaan orang kah atau apa inggih. Walam yakul illa khairan, dan tidak mengucap kecuali yang baik-baik aja nya. Bersolawat kah inggih. Nah, masih aja dapat jatuh tadi entalo puyuh lah. Fadzalika adna ahli yaumil jumu'ah hadzan. Nah, ini orang yang paling sedikit ya Nabi, paling rendah bagiannya dia mendapatkan bagian hari Jumat tersebut. Tetapi ulang jar Nabi, wadzalika alladzi yughfaru lahu ma 'amila minas sayyi'at bainal jum'atain. Tetapi apa-apa yang inya gawi dari kesalahan nih, menggawi kesalahan tapi tetap diampuni juga jar Nabi. Nah, yang dapat hintelo puyuh nih gin dapat keampunan jar Nabi. Luar biasa umat Sayyidina Muhammad nih, banyak benar anunya istimewaannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pernah Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini, Sayyidina Ali ini kan sepupunya Rasulullah lah. Nah, sekaligus apa, mantukah minantukah, nah, orang yang pemberani ya Allah. Apa ajar Nabi pas anu duel lawan anu tuh, annalladzi sammatni ummi bihaidarah, akulah orang yang dilahirkan oleh mamaku yang mamaku menamakan Haidarah, seperti singa yang sedang di dalam hutan yang seram rupanya jar. Karihil mandoroh, seram rupanya Sayyidina Ali. Orang yang pemberani luar biasa sepupu Rasulullah ini. Pernah suatu ketika waktu Sayyidah Fatimah anak sembahyang, manu siwak, nah bisiwak. Melihat Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah bersiwak. Sayanya terjadi di situ anu romantis antara Sayyidina Ali lawan Sayyidah Fatimah. Jar Sayyidina Ali, wahai siwak, aku melihat ikam nih di bibir Fatimah. Siwak, jar Sayyidina Ali nyambat lawan siwak, seandainya ikam orang yang ahli dalam berkelahi, Sayyidina Ali, pasti nih aku kelahi ikam nih, wani-waninya di bibir istriku, jar Sayyidina Ali. Wah, luar biasa Sayyidina Ali ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun romantis lawan istri Sidin. Pernah dikatakan Jargul itu kadingat tuh ngaran bini Sidin siapa? Intinya pas hendak naik kuda, kalau kada salah Sayyidah Fatimah kah, Sayyidah Aisyah kah, pas hendak naik kuda jar Nabi naik di paharu sini. Nah, apa kayak dijadikan Nabi apa jar? Seorang putri kah? Nah, romantis ya Rasulullah itu. Makanya kehidupan kita ini kan perlu benar kita meneladani kiapa Rasulullah, supaya apa? Supaya kita kaum mengumpati segala aspek dari mulai lahir sampai meninggal tuh, amun kita mengumpati Rasulullah itu insya Allah tuh nyaman hidup sudah. Mudah-mudahan kita kawa dikit demi dikit kan cicil tiap hari misalkan membaca tentang Rasulullah nih. Wah, Rasulullah mulai anum sudah terkenal dengan Al-Amin. Walau banyak yang tetangga Rasulullah yang mencaci, tetangga seorang mencaci mah luar biasa Rasulullah tuh. Dikatakan ulama mengatakan Rasulullah ini cobaannya luar biasa. Bayangkan sebelum lahir kuitan meninggal sudah. Pas umur 6 tahun kah Mama Sidin meninggal. Hanya masih kekanakan meninggal sudah. Luar biasa cobaannya. Mentalnya tuh sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Junjungan kita itu. Makanya ulama mengatakan siapa lagi kita nih berharap di hari kiamat kena, yang mana yaumala yanfa'u malun wala banun. Harta kita kada kau menolong, anak kita kada kau menolong. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang diberikan oleh Allah hati yang bersih. Apa caranya mendapatkan hati yang bersih? Ya bersolawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak dosa nih apa
La ilaha illallah. Makanya ini hari Jumat Nabi banyak keampunan, mendapatkan keampunan. Sampai-sampai ulama menyebutkan dalam syairnya apa jar? Wajhukal maimun hujjatuna yawma yatin nasu bil hujaji. Wajhukal maimun, wajahmu yang penuh berkah wahai Rasulullah. Hujjatuna, itu yang andalan kita, karena andalan kami di hari kiamat. Yaumayatin nasubil hujaji, manakala manusia ini datang dengan hujahnya masing-masing. Andalan kita apa? Wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat gasan kehidupan kita. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala urusan kita. Hajat duniawi, hajat ukhrawi Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita yang bisi hutang cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat duniawi, hajat ukhrawi, mudah-mudahan akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala kulli man nabi aslam salih wa ala kulli man nabi jami' masyayikhina bi sirri fatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah, at-tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma akrimna bil futuh wal munuh wal rusukh tawbatan nasuha surah qalbi wal jasad wal ruh. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Bi fadli سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta rela kalau ada kesalahan, tahala minta ridho. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.